semuanya, perkenalkan nama saya Nia Oktari, saya mahasiswa aktif di Universitas Widya-Dharma Pontianak. Di sini saya akan membahas salah satu materi yang ada di mata kuliah perilaku konsumen, yaitu persepsi konsumen. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu persepsi. Persepsi merupakan cara pandang seseorang dalam melihat atau mengertikan suatu hal. Persepsi hanya bisa didapat lewat bantuan panca indera, seperti penglihatan dan pendengaran. Menurut Kotler, persepsi adalah proses saat seseorang memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan informasi yang datang menjadi suatu arti sendiri untuk menciptakan gambaran secara keseluruhan. Nah, maksud dari informasi tersebut adalah segala sesuatu yang masuk serta menciptakan sensasi bagi seseorang. Contohnya, produk, kemasan, merek, dan iklan. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa persepsi konsumen adalah proses di saat konsumen memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi menjadi suatu arti tersendiri bagi dirinya. Karena persepsi manusia sangat dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal itu dari diri kita sendiri, misalnya pengalaman, kebutuhan, nilai yang dianut, serta pengharapan. Dan faktor eksternal. Biasanya faktor eksternal itu berasal dari luar diri kita, misalnya situasi, penampilan produk, dan serta sifat stimulus. Contoh dari persepsi konsumen itu misalnya ketika kita melihat iklan Rinso di televisi. Di iklan Rinso tersebut dia menggunakan contoh baju putih yang kemudian dikasih saus, dikasih kotoran, lumpur, pewarna makanan, kemudian baju tersebut dimasukkan ke dalam rendaman Rinso. Pas diangkat udah langsung putih. Jadi di saat kita melihat iklan tersebut, kita berpersepsi bahwa Rinso tersebut sangat ampuh itu dalam merontokkan semua kotoran-kotoran yang ada di baju tersebut. Nah, itu tadi adalah contoh dari persepsi konsumen. Setelah persepsi konsumen, kemudian ada kepribadian konsumen. Apa itu kepribadian konsumen? Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang menanggapi lingkungannya. Kepribadian mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar dan kapan dan di mana dan bagaimana sifat mereka mengkonsumsi produk dan jasa tertentu. Karena itu, menghadapkan karakteristik kepribadian khusus yang berhubungan dengan perilaku konsumen sangat berguna dalam penyusunan strategi segmentasi pasar perusahaan. Nah, sifat-sifat kepribadian biasanya mencerminkan perbedaan individu karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Kepribadian juga dapat berubah-ubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu. Karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain sebagainya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga bagian dari proses menuju kedewasaan secara mental yang berangsur-angsur. Adapun faktor-faktor yang mendukung terbentuknya kepribadian seseorang yaitu unsur-unsur badan dan juga jiwa manusia serta lingkungannya. Unsur yang kedua biasanya disebut sebagai faktor endogen dan faktor eksogen. Kedua faktor tersebut menjadi determinan kepribadian seseorang. Sebab pertumbuhan serta perkembangan akan mempengaruhi pada perkembangan kepribadian seseorang. Kemudian watak manusia akan ditentukan dan juga dipengaruhi oleh kekuatan dari kedua faktor tersebut. Oke, slide selanjutnya itu cara pemasar dapat membantu ingatan konsumen. Biasanya dengan menggunakan metode pengulangan, yaitu berulang kali mengiklankan suatu produk dapat membantu konsumen untuk mengingat tentang suatu produk. Setelah itu ada pembelajaran. Misalnya, konsumen dapat membaca karena konsumen harus encode dan menyimpan informasi sebelum mereka dapat mengingatnya. Oke, setelah ingatan kemudian ada pemikiran. Konsumen ketika akan membeli suatu barang seringkali memikirkan tentang beberapa hal, yaitu kebutuhan atau keinginan, informasi, harga suatu produk,
kualitas produk, review dari pembeli lain, kemudian yaitu waktu pengiriman. Oke, setelah pemikiran kemudian ada motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah kekuatan pendorong yang mendorong orang untuk bertindak. Ini mewakili alasan yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Misalnya, motivasi kebutuhan atau needs adalah keadaan atau hal-hal yang diinginkan atau diminta dan mereka mengarahkan kekuatan motivasi. Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah biologis dan memenuhinya menopang keberadaan fisik kepribadian atau personality. Terdiri dari karakter psikologis yang menentukan dan mencerminkan cara kita berpikir dan bertindak. Motivasi mendorong konsumen untuk membeli, biasanya dipicu oleh ketegangan psikologis yang disebabkan oleh kebutuhan yang tidak terpenuhi. Individu berusaha baik secara sadar dan tidak sadar untuk mengurangi ketegangan ini dengan memilih tujuan dan perilaku selanjutnya yang mereka antisipasi akan memenuhi kebutuhan mereka dan dengan demikian membebaskan mereka dari ketegangan yang mereka rasakan. Apakah kepuasan benar-benar tercapai? Tergantung pada tindakan yang ditempuh. Karakteristik kepribadian memandu tujuan yang ditetapkan individu dan tindakan yang mereka ambil untuk mencapai tujuan ini. Baiklah, itu tadi adalah materi yang dapat saya uraikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Thanks for watching dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. God bless you.